Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 4A dan 4B? Bagaimana? Sudah siap untuk belajar bahasa Indonesia? Yuk, kita ikuti pembelajaran pada pagi hari ini, oke? Nah, teman-teman, apakah kalian sudah siap belajar bahasa Indonesia? Kita sudah memasuki materi mengenai ide pokok. Jadi, tujuan pembelajaran hari ini adalah mengidentifikasi ide pokok dan ide pendukung serta membedakan jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama dari teks informatif. Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak berikut ini ya penjelasan mengenai ide pokok. Jadi, ide pokok adalah ide utama yang menjadi dasar dalam suatu paragraf atau teks. Jadi, pada saat teks informatif itu, setiap paragraf itu ada ide pokoknya dan terdapat di kalimat utamanya. Biasanya seperti itu. Kemudian, ide pendukung adalah untuk memperjelas dan mendukung ide pokoknya. Sehingga dapat disimpulkan, ide pendukung ini untuk mendukung atau memperjelas dari ide pokok ini. Kemudian, apa sih manfaatnya? Manfaatnya adalah manfaat dari ide pendukung dan ide pokok ini untuk mempermudah kita mengetahui isi dari teks informatif yang dibaca. Nah, teman-teman, tadi kan sudah dijelaskan mengenai pengertian ide pokok dan ide pendukung. Bagaimana ya, Miss, cara untuk menentukan ide pokok dalam suatu bacaan? Berikut adalah tips-tipsnya ya. Yang pertama, bacalah atau simaklah. Setelah kalian baca, lalu kalian simak dan pahami isi bacaan yang sudah kalian baca dengan cara mencermati bacaan tersebut. Yang kedua, cermati setiap kalimatnya. Nah, selanjutnya untuk menemukan ide pokok, periksalah inti atau kalimat utama pada paragraf di bagian awal, tengah, atau di akhir. Sementara itu, untuk menemukan ide pendukung, kita harus mencermati kalimat yang menjelaskan inti atau kalimat pada paragraf tersebut. Nah, teman-teman, untuk contohnya, kalian bisa buka di buku paket bahasa Indonesia di halaman 58. Di situ ada contoh paragraf, kita akan baca bersama-sama ya. Olahraga kardio merupakan olahraga yang berguna untuk kesehatan jantung. Olahraga kardio memiliki banyak manfaat serta mudah dilakukan dan hemat biaya. Olahraga kardio dapat membakar lemak lebih cepat. Selain itu, olahraga kardio dapat menjaga kesehatan jantung dan paru-paru. Saat melakukan olahraga kardio, jantung berdetak lebih kencang sehingga aliran oksigen dalam darah ke seluruh tubuh menjadi lebih cepat. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah baca nih, terus kita sudah cermati. Kira-kira paragraf ini membicarakan tentang apa ya? Kita lihat di kalimat awal, apakah sudah ada titik ide pokoknya? Ternyata setelah kita cermati, paragraf tersebut menceritakan mengenai olahraga kardio. Berarti ide pokok dari paragraf ini adalah mengenai olahraga kardio. Nah, dijelaskan di kalimat awal. Jadi ide pokoknya terdapat pada kalimat awal. Sedangkan ide pendukungnya kita bisa dilihat pada kalimat selanjutnya. Ide pendukung adalah kalimat penjelas yang menjelaskan kalimat utama atau ide pokok. Nah, kita lihat nih di sini ada di kalimat kedua, olahraga kardio memiliki banyak manfaat serta mudah dilakukan dan hemat biaya. Ini merupakan kalimat penjelas atau ide pendukung. Jadi, setelah ide pokok, kalimat-kalimat berikutnya termasuk ide pendukung atau kalimat penjelas. Untuk itu, kita harus mengetahui apa saja sih macam-macam dari paragraf. Yang pertama itu ada paragraf deduktif, yaitu paragraf yang berasal dari awal kalimatnya. Kalau yang kedua itu ada yang namanya paragraf induktif, yaitu merupakan paragraf yang berasal dari akhir, jadi di akhir letaknya. Kemudian ada lagi yang ketiga itu adalah paragraf interaktif, merupakan paragraf yang berada di tengah-tengahnya. Jadi intinya itu ada di tengah-tengahnya seperti itu. Nah, untuk tadi contoh yang dibacakan oleh Miziza itu merupakan paragraf deduktif. Kenapa? Karena berasal di awal kalimat. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah paham mengenai ide pokok dan ide pendukung serta macam-macam paragraf? Untuk itu, agar lebih paham yang lagi, kalian buka halaman 59, kalian kerjakan, kemudian nanti dikumpulkan pada saat masuk kembali, yaitu di tanggal 26 hari Rabu ya. Oke teman-teman, tetap semangat belajar ya.
kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum.